kembali lagi dengan saya Karim. Jadi kali ini saya akan membahas static routing. Nah, di sini ada pengertian routing. Apa sih routing itu? Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Oke, lalu di sini ada goals routing. Yang ke satu ada menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Lalu yang kedua ada menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Nah, jadi selain itu router atau routing juga bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Lalu yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lalu di sini ada protokol routing. Terdiri dari 3 yaitu A. Static routing, B. Dynamic routing, dan C. Default routing. Nah, yang A. Static routing yaitu routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, bayangin ya teman-teman, jadi static routing di sini adalah konfigurasi protokol routing yang dikonfigurasikan secara manual, satu persatu. Gak kebayang kita mempunyai lebih banyak router dan dikonfigurasikan secara manual. Pasti akan lebih capek ya, dan akan memakan waktu yang lama. Lalu yang B, dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, jadi kalau dynamic routing ini kebalikan dari static routing ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang C, default routing. Sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Oke teman-teman semuanya, di video sebelumnya saya sudah membahas apa itu routing dan static routing, bukan? Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagi apa itu static routing lebih jelasnya. Nah, jadi static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasikan ulang. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan ini dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas apa itu routing dan static routing, bukan? Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kasusnya. Di sini saya tambahkan 2 buah router dulu ya. 1, 2. Lalu kita di sini berikan PC 1, PC 2. Dan yang terakhir kita hubungkan dengan kabel ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah dulu nama routernya di sini menjadi router 1. Oh, sorry guys. Kita coba di sini ubah dulu menjadi router 2. Dan di sini kita ubah jadi router 1. Di sini kita ubah menjadi PC 2. Dan di sebelah sini kita ubah menjadi PC 1. Supaya tidak pusing ya teman-teman. Oke, di sini yaitu kasusnya kita memiliki 2 buah gedung, yaitu bisa disebut yang sebelah ini kita sebut gedung A, dan di sebelah sini kita sebut gedung B, oke? Nah, karena router ini sifatnya kan global, jadi untuk menggabungkan 2 jaringan yang berbeda, 2 gedung ini masih dalam gedung yang sama ya teman-teman. Nah, karena kedua gedung ini masih dalam satu gedung yang sama, maka seharusnya di sini PC 1 dan PC 2 ini terhubung seperti router 1 dan router 2, oke. Nah, gimana sih caranya? Oke, jadi karena ini tuh tidak bisa langsung menghubungkan asal karena ini bukan menggabungkan interfilm. Jadi kalau
itu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau IP jalur. Oke ya teman-teman, di sini saya akan menentukan dulu IP gateway dan IP-nya ya teman-teman. Untuk IP gateway gedung A yang ini kita kasih 172.16.10.1/24 dan untuk IP PC-nya yaitu 172.16.10.2/24. Nah, lalu untuk IP gateway gedung B yaitu kita kasih 162.18.10.1/24. Lalu untuk IP PC-nya yaitu kita berikan 162.18.10.2/24. Nah, jadi biasanya kan kita itu mengkonfigurasikannya hanya IP gateway aja ya, dan IP saja ya teman-teman. Tapi ketika sudah melakukan konfigurasi yang nama routing itu atau antar router itu, kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau biasa disebut dengan IP jalur. Nah, oke, di sini kita akan ketikkan dulu IP-nya ya teman-teman, yaitu IP next hop-nya kita ketikkan 10.10.10.1/30, lalu di sebelahnya kita ketikkan 10.10.10.2/30. Oke, IP next hop ini tuh buat apa sih? Oke, jadi begini ya. Jadi IP next hop ini harus ada karena itu penting banget sebagai petunjuk arah bagi router, karena router itu tidak bisa mencari jalannya sendiri. Jadi IP next hop ini berfungsi sebagai petunjuk arah yang memberitahu router jika ingin ke jaringan tujuan. Nah, jadi kita ibaratkan saja IP next hop ini sebagai petunjuk arah karena router itu tidak bisa mencari jalannya sendiri. Oke, teman-teman. Misalkan di sini kita PC1 ini ingin ping ke PC2. Nah, berarti dia itu harus lewat jalur yang mana untuk sampai ke PC2. Lalu ketika dikonfigurasikan, yang pertama-tama adalah ia ke gateway, menanyakan dia harus pergi kemana supaya tujuannya itu sampai ke PC2, oke? Lalu dari router ini ke IP next hop gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja coba praktek konfigurasi pada static routingnya ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama kita masuk dulu kepada router pertama. Kita ke mode tab CLI. Nah, jika atau kalau ada pertanyaan seperti ini, kita ketikkan no, lalu enter. Dan lalu di sini kita masukkan kepada konfigurasi global yaitu config p. Lalu di sini kita konfigurasikan interface dulu supaya nyala. Kita ketikkan interface range gigabit 0/0 sampai 1 lalu enter. No shutdown, kemudian enter. Nah, oke. Di sini kita baru saja memasukkan IP address-nya, kita masuk kepada interface gigabit 0/0, lalu enter. Di sini kita masukkan IP address-nya, oke. Yaitu 172.16.10.1. Dan jangan lupa juga subdesk busnya kita masukkan, oke teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Lalu kemudian kita enter. Dan sudah seperti ini, kita jangan lupa masukkan IP jalurnya yaitu atau sering disebut IP next hop. Yaitu kita masuk pada INT interface gigabit
0/1. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan jangan lupa juga subdesmalnya kita masukkan 255.255.255.252. Lalu kemudian enter. Jika sudah seperti ini, kita jangan lupa konfigurasikan di router yang kedua ya. Sama halnya kayak router yang tadi. Oke, kita masuk ke router 2, masuk pada mode tag CLI. Jika ada bacaan yang kayak gini, kita ketikkan 0, lalu enter. Lalu di sini kita nyalakan untuk interface-nya yaitu interface range gigabit 0/0 sampai 1. Lalu kita ketik no shutdown. Nah, di sini kita masuk pada interface gigabyte 0/0, lalu enter. Dan di sini kita jangan lupa juga masukkan IP address yaitu kita ketikkan 10.10.10.2. Kemudian jangan lupa juga subdespace-nya kita tambahkan yaitu 255.255.255.252. Lalu enter. Nah, dan jangan lupa juga di sini kita masuk pada interface gigabit 0/1, lalu enter. Di sini kita jangan lupa juga masukkan IP address yaitu 162.18.10.1. Lalu subdespace-nya jangan lupa juga ya teman-teman kita tambahkan yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter. Oke, sudah seperti ini kita akan menambahkan IP jalurnya ya teman-teman, yaitu kita ketikkan IP root. Lalu di sini kita masukkan networknya yang ada di PC2, berarti yang ini ya. Oke, kita ketikkan 162.18.10.1 dan jangan lupa juga subdespace-nya kita masukkan juga ya teman-teman yaitu 255.255.255.0. Dan ini juga pasti akan mengarah pada router kedua. Dan jalurnya itu yang 10.2, yang ini, yang router 2 ya. Lalu di sini kita masukkan juga berarti 10.10.10.2. Lalu di sini kita enter. Oh sorry guys, salah, berarti kita ketikkan kayak gini, IP root 162.18.10.0. Lalu kita masukkan juga subdespace-nya yaitu 255.255.255.0 dan kita masukkan IP jalurnya yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini kita enter. Oke, kalau sudah begini, kita jangan lupa lakukan juga di router yang kedua. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita ketikkan IP root, yaitu berarti 172.16.10.0. Lalu subdespace-nya juga jangan lupa ditambahkan ya. 255.255.255.0. Nah, dan 172.16.10 ini adalah mengarah pada rute pertama, berarti jalurnya adalah 10.10.10.1 ya teman-teman. Oke, kita ketikkan 10.10.10.1. Lanjut di sini kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan masukkan IP pada
masing-masing PC-nya. Oke. Kita ketikkan di sini IP-nya 172.16.10.2. Lalu enter, lalu di sini kita ubah juga 255. Lalu kita jangan lupa masukkan IP default juga, yaitu 172.16.10.1. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan juga ke PC yang kedua, ya, yaitu 162.18.10.2. Kemudian enter, lalu di sini kita ubah dulu menjadi 255. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan default gateway-nya, yaitu 162.18.10.1. Oke. Kalau sudah, kita di sini akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba ya teman-teman. Violet, kita coba klik 2 kali di sebelah sini ya teman-teman. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita coba sekali lagi dari PC 1 ke PC 2, oke. Nah, successful, oke. Jadi di sini saya akan coba ping juga ke PC 2. Kita masuk PC 1, command prompt, kita ketikkan ping 162.18.10.2. Ini itu akan ngeping ke PC 2, kita enter. Nah, kalau ini ada pinging reply from, berarti itu tandanya pingnya berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba juga di PC 2 melakukan ping ke PC 1. Kita ketikkan ping 172.16.10.2. Oke, di sini kita langsung enter. Nah, di sini juga ada ini bacaannya itu reply from, berarti ini di sini tandanya sudah berhasil ping ke PC 1. Dari PC 2 ping ke PC 1 berarti berhasil. Sama yang tadi PC 1 kan ngeping ke PC 2. Nah, ini reply from, berarti tandanya sudah berhasil teman-teman. Oke. Untuk praktek atau pembahasannya sampai sini dulu. Dan semoga kalian paham dengan yang apa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.